Definisi penyakit infeksi menular seksual itu ya semua penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual, baik itu hubungan melalui vagina, oral maupun anal. Sedangkan infeksi, namanya kalau kita ngomong infeksi itu berarti ada kuman yang tertular. Bentuknya bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur maupun parasit. Infeksi menular seksual, jadi pasti satu ada penularannya itu karena kontak seksual. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga ada kontak langsung. Kontak langsung itu gimana? Misalnya kulit kita ada luka terbuka, kemudian kena cairan tubuh orang yang memiliki infeksi ini tadi, itu juga bisa tertular. Bisa juga lewat transfusi darah. Jadi makanya kalau kita ke PMI itu sebelum kita transfusi kan harus cek dulu HIV-nya, sifilis dan sebagainya, karena itu bisa menular. Terus yang ketiga bisa menular dari ibu ke anak dalam kondisi hamil. Kemudian kalau misalkan untuk data yang sudah ibu laporkan atau data yang sudah pernah ibu terima gitu, nah kebanyakan yang terkena penyakit infeksi menular seksual ini rentang usianya itu berapa sih Bu? Ataukah di seumuran kita sekarang ini atau gimana Bu? Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Halo Leptizen semua, apa kabar semua teman-teman di luar sana? Semoga teman-teman Leptizen di luar sana dalam keadaan sehat dan baik selalu tentunya. Oke teman-teman, di episode Diksi kali ini senang sekali rasanya karena kita tidak hanya berbicara terkait dengan dunia hukum, tetapi inspirasi yang akan kita bawakan pada hari ini terkait dengan tema yang memang sudah dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan baik di bidang kesehatan. Pada hari ini tentunya saya nggak sendiri teman-teman, saya akan berbincang dengan narasumber yang memang sudah menangani di bidang ini dan memang beliau sudah berpraktik di bidang ini juga. Untuk tema diksi pada hari ini teman-teman yakni terkait dengan infeksi menular seksual. Jadi maraknya penularan infeksi seksual ini baik di kalangan remaja maupun di kalangan orang dewasa juga semakin meningkat teman-teman di tahun ke tahun seperti itu. Nah hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih infeksi menular seksual ini dilihat dari perspektif kesehatan dan bagaimana regulasinya seperti regulasi hukum di Indonesia seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita panggil narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Ratna Wulandari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu Dr. Ratna, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu dengan Leptizen di luar sana. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ratna Wulandari, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Saya berpraktek, saya sebagai staf medik fungsional di Rumah Sakit UMM. Kemudian juga saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagai dokter mitra di Rumah Sakit Wafa Husada. Wah, berarti selain teori juga sudah berpraktik juga ya Bu ya. Jadi sudah memahami, selain menjadi dosen, beliau juga sebagai dokter seperti itu teman-teman. Lalu Bu, terkait dengan pembahasan tema pada hari ini kan terkait dengan infeksi menular seksual. Nah, bagi contohnya saya ya Bu ya, kalangan hukum yang kurang mengetahui dunia kedokteran atau dunia kesehatan ini, sebenarnya definisi dari infeksi menular seksual itu seperti apa sih Ibu Ratna? Kalau definisi penyakit infeksi menular seksual itu ya semua penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual, baik itu hubungan melalui vagina, oral maupun anal. Sedangkan infeksi, namanya kalau kita ngomong infeksi itu berarti ada kuman yang tertular. Bentuknya bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur maupun parasit. Kemudian Bu, kalau misalkan berbicara tentang IMS ini sendiri, apa sih Bu gejala yang paling kelihatan ketika ada orang yang mengidap IMS itu, atau kita kan harus mawas diri juga gitu ya Bu? Iya. Jadi sebenarnya tadi itu penyebabnya itu punya gejala masing-masing. Cuman yang mungkin secara umum saya jelaskan, pasti gejala awal itu adanya luka di daerah kemaluan, di anus atau di mukosa mulut. Lukanya ini biasanya bentuknya kayak koreng gitu ya. Nah, kayak koreng yang kemudian bisa sembuh sendiri atau enggak. Nah, kalau yang luka seperti ini bisa penyebabnya sifilis. Mungkin pernah dengar ya? Pernah sifilis. Terus ada namanya ulcus mole, itu juga penyebabnya bakteri. Ada juga yang model lukanya itu seperti sariawan.
Jadi tapi kalau tadi kan lukanya satu ya, Iya. kalau sariawan tuh banyak gitu. Itu Iya. di daerah kemaluan bisa, di daerah mukosa mulut juga bisa. Iya. Itu biasanya disebabkan oleh virus herpes. Jadi namanya herpes genitalis atau HSV. Itu juga bisa. Bentuk yang lain lagi kencing nanah, mungkin pernah dengar juga. Jadi keluar cairan warna putih susu seperti nanah dari saluran kemaluan. Itu Terutama laki-laki perempuan juga bisa ya, Bu? kalau laki-laki. Oh, kalau laki-laki, Kalau oke. kalau Iya. laki-laki, dan itu penyebabnya bisa karena gonore atau karena infeksi bakteri yang lain namanya chlamydia. Kalau pada perempuan gejalanya biasanya keputihan. Oh. Nah, keputihan juga macam-macam kan Iya. ya. Ada keputihan yang berbau, ada Iya. keputihan yang gatal. Nah, Iya. itu penyebabnya bisa tadi karena gonore juga bisa, atau karena infeksi jamur juga bisa. Oke. Nah, kemudian Bu, apakah IMS ini itu memang kalau dikategorikan sebagai penyakit genetik, apakah iya atau bukan sih Bu sebenarnya? IMS itu namanya juga infeksi menular seksual. Iya. Jadi pasti satu ada penularannya itu karena kontak seksual. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga ada kontak langsung. Kontak langsung itu gimana? Misalnya kulit kita ada luka terbuka, kemudian kena cairan tubuh orang yang memiliki infeksi ini Iya. tadi, itu juga bisa tertular. Ya. Bisa juga lewat transfusi darah. Oke. Jadi makanya kalau kita ke PMI itu sebelum Iya. kita transfusi kan Donor harus ya, Bu, ya. harus dicek dulu HIV-nya, sifilis dan sebagainya, karena itu bisa menular. Terus yang ketiga bisa menular dari ibu ke anak dalam kondisi hamil. Jadi melalui kehamilannya. Jadi kalau dibilang genetik kemudian menurunkan ke anaknya enggak, cuman kondisi tadi kalau saat ibu hamil kemudian terinfeksi infeksi menular seksual Iya. seperti HIV, sifilis, itu bisa menurunkan ke bayinya. Oke. Kemudian kalau untuk penyakit ini sendiri itu sebenarnya bisa disembuhkan dalam jangka waktu, atau misalkan emang ya sudah, kalau misalkan sudah terdiagnosis penyakit itu dia udah nggak bisa sembuh atau gimana sih, Bu? Nah, ada yang bisa sembuh total tanpa kambuh, kecuali ada kontak seksual yang beresiko lagi, seperti gonore. Iya. Gonore itu bisa diobati, atau keputihan yang karena jamur, kandida, itu juga Iya. sangat bisa diobati. Dan bila nggak ada faktor resiko tadi, nggak ada kontak seksual lagi dan sebagainya, itu nggak akan kambuh. Iya. Ya, tapi ada yang terutama yang penyakit virus seperti kutil kelamin. Kutil kelamin. Kutil kelamin jadi tumbuh seperti apa yang orang ngomong jengger ayam ya. Oh, Jadi oke. muncul kayak daging tumbuh di Daging, sekitar iya. kemaluan. Nah, itu kan penyebabnya virus HPV. Nah, itu bisa sembuh, cuman sekali virus itu ada di kulit kita, Iya. dia selamanya akan ada. Jadi cuman dorman atau tidur. Dioperasi juga nggak bisa ya, Bu? Dioperasi saat itu bisa, Oke. cuman balik lagi kondisi tubuh kita. Kalau saat daya tahan tubuh kita turun, virus ini Virus akan itu bangun lagi, kayak gitu. Kemudian Bu, kalau tadi kan ada yang bentuknya itu ada yang oral, kemudian apalagi Bu, duanya saya lupa. Oral, anal, atau lewat vagina. Oke. Nah, kalau di oral ini sendiri berarti virusnya itu di mulut itu bisa ya, Bu ya? Ada virus yang ada di mulut gitu. Bisa. Jadi intinya penularan ini adanya mikrolesi, jadi luka kecil di kulit, kemudian terkena cairan tubuh yang terinfeksi, itu pasti bisa. Misalnya ya tadi hubungan seks menggunakan oral, Iya. itu juga ada resiko untuk tertular di oral itu juga. Oke. Kemudian Bu, ketika Ibu kan juga berpraktik sebagai seorang dokter. Nah, apakah ada prosedur khusus ketika Ibu menangani pasien Ibu dan terkena IMS itu tadi dan dilaporkan kepada suatu lembaga, atau ada hal-hal terkait gitu Bu yang wajib Ibu laporkan? Seperti itu. Jadi kalau di fasilitas kesehatan kita memang setiap bulan tuh ada laporan jumlah kasus, Oke. mau penyakit apapun ya, itu Iya. termasuk IMS. Jadi IMS ini tetap dilaporkan ke dinas kesehatan dari rumah sakit gitu. Jumlahnya tiap bulan tuh berapa, penyakit Iya. IMS seperti HIV berapa, Iya. terus sifilis berapa, ya Iya. seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk kayak sifilis, GO dan yang lainnya itu jumlah kasusnya aja, sama paling lebih ini dari ini gendernya, itu aja sih yang dilaporkan. Baik, baik Bu. Kemudian kalau misalkan untuk data yang sudah Ibu laporkan atau data yang sudah pernah Ibu terima gitu, nah kebanyakan yang terkena penyakit infeksi menular seksual ini rentang usianya itu berapa sih Bu? Ataukah di seumuran kita sekarang ini atau gimana Bu? Iya, saya sudah berpraktek itu sekitar 10 tahun ya. Tapi masih muda loh Bu, Masya Allah. Jadi waktu awal-awal saya praktek itu
Usianya itu usia pernikahan 30-40 tahun yang sering konsultasi ya. Iya. Cuman semakin kesini semakin bergeser. Semakin lebih muda lagi, Iya. jadi remaja, dewasa muda itu Iya. kasusnya jauh lebih tinggi. Iya. Nggak tahu ya karena apa, mungkin faktor lingkungan yang sekarang lebih bebas. Betul. Dan yang lebih lebih kadang miris lagi bagi Iya. saya sekarang tuh banyak kasusnya yang MSM, male sex with male. Oh, Nah, jadi iya. kasus-kasus yang seperti itu yang Seperti sekarang, gay, seperti itu ya, Bu? Iya, itu yang lebih banyak. Nah, kemudian saya mendapati di berita ya, Bu ya, kalau ada grup di Facebook mungkin ada yang fetis terhadap keluarga sendiri tuh loh, Bu. Jadi di perkembangan yang di rame dunia, kemarin iya, ini ya. betul, Bu. Nah, itu apakah keluarga dengan keluarga kan sebenarnya nggak boleh ya, Bu ya, memang berhubungan seksual. Nah, apakah hubungan dengan keluarga sedarah itu juga dapat memicu adanya penyakit infeksi menular seksual seperti itu? Kalau secara ini ya memang Iya. karena nggak boleh karena incest dan sebagainya. Iya. Tapi itu tadi kalau hubungan saudara itu intinya kalau nggak ada faktor resiko ya nggak memicu untuk Oke. infeksi menular seksual. Tapi kan itu sebuah bentuk penyimpangan. Penyimpangan. Jangan-jangan penyimpangan ini juga ada penyimpangan dia yang lain yang Betul. kemungkinan juga resikonya membuat infeksi menular seksual ini lebih tinggi. Betul. Kemudian terkait dengan pasien ya, Bu ya, pasien yang memang tertular terkait dengan IMS ini tadi. Nah, sebagai dokter dalam bidang etik gitu ya, Bu ya, apa sih, Bu, yang seharusnya dilakukan? Misalkan selain dilaporkan itu tadi, biasanya Ibu melakukan tindakan seperti apa kepada pasien atau klien ini? Kalau Secara etik. ya, jadi satu pasti kita pegang kode etik kedokteran itu jadi rahasia. Iya. Jadi kalaupun misalnya saya di rumah sakit Iya. ada mahasiswa yang magang dokter muda kayak gitu kan, ya itu pun mendampingi saya. Iya. Kalau pasien itu tidak berkenan dengan mahasiswa ini mendampingi saya, itu pun juga saya tidak akan memaksa untuk Mungkin karena malu ya, Bu ya. Iya, banyak yang seperti itu juga. Iya. Jadi pasti tetap kita harus menghormati hak pasien, tapi juga sebagai kita, apalagi kita di lingkungan Muhammadiyah ya, sebagai Iya, seorang betul. Muslim tetap ada kewajiban saya untuk menasihati pasien, Iya. untuk memberikan edukasi Betul. bagaimana sih ini penyakit dan harus yang dia lakukan untuk pencegahan agar tidak terulang lagi. Kemudian, Bu, ketika memang ditemui kasus bahwa ternyata ada seorang pelajar ya, Bu ya, baik itu mahasiswa maupun pelajar gitu. Nah, kemudian dia mengidap penyakit IMS ini, apakah sebenarnya orang tua itu wajib, Bu, untuk kita kasih beritahu lah kepada Oke. seperti itu? Kalau di kami yang dimaksud dengan anak-anak itu adalah di bawah 17 tahun. Oh, di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun berarti saat pemeriksaan itu Iya. memang harus didampingi dengan wali. Oke. Walinya itu bisa orang tua atau Iya. kakaknya. Jadi dan dari situ kami akan tetap menjelaskan. Kecuali kalau usianya di atas 17 tahun, itu Iya. sudah hak pasien misalnya untuk orang tua ini tahu atau enggak. Berarti di dalam dunia kedokteran itu dewasa 17 tahun gitu? Iya, di atas 17 tahun. Kalau yang misalkan di dewasa. dunia hukum kan bermacam-macam ya, Bu, tergantung undang-undangnya, ada yang 17, ada yang 21, ada yang 19. Tapi kalau misalkan di bidang kedokteran secara umum memang 17 tahun 17 ya, Bu? tahun. Baik. Kemudian, Bu, apakah dalam Ibu berpraktik ya di dalam dunia kedokteran itu adakah kasus yang melibatkan selain tenaga kerja kesehatan juga melibatkan praktisi hukum seperti itu, Bu? Alhamdulillah sih selama ini belum pernah sih. Iya. Tapi waktu pada saat pernah nggak sih, Bu, ternyata bahwa infeksi menular seksual ini itu kebanyakan memang diidap oleh orang-orang yang belum mencapai perkawinan atau pernikahan, Bu? Pada Sebagian praktiknya. besar iya. Sangat disayangkan ya, Bu, Sangat sebenarnya. disayangkan, Iya. sangat disayangkan sekali. Sebagian besar iya. Sebagian besar iya. Jadi secara praktik pun juga kalau lihat di berita juga pun marak ya, Bu ya, terjadi suatu hubungan seksual yang memang itu di luar dari perkawinan dan sebenarnya gonta-ganti pasangan pun itu sebenarnya juga mempengaruhi ya, Bu ya, kalau Sangat misalkan mempengaruhi. Mungkin kita ini ya, jadi ini pengalaman ya, Iya. pengalaman saya dapat pasien. Iya. Mungkin kalau di sini karena itu masih tabu, pemeriksaan Betul. seperti itu masih tabu, Iya. jadi lebih takut mau periksa, Iya, malu dan malu. sebagainya, Iya. jadi dipendam sendiri. Iya. Ada kasus saya, jadi pasien ini orang Indonesia Iya. mau menikah dengan orang dari luar, kalau nggak Oke. salah dari Denmark atau apa. Oke. Nah, sebelum pernikahan itu untuk menjaga, Iya. gitu, menjaga apakah kamu kena IMS atau enggak, Iya. dua-duanya cek. Cek. Cek, oh ini loh aku sehat, ini aku Iya. sehat. Iya. Nah, maksud saya
harusnya kalau di Indonesia itu bisa diterapkan kan jadi aman ya, Betul, gitu ya, betul, lebih iya. aman. Kalau memang ternyata memang tanda kutipnya seks bebas masih Iya. sudah dilakukan sebegitu masifnya gitu. Betul, karena memang kebanyakan ini nggak aware juga ya Bu ya Iya. tentang hal semacam ini, karena menurut mereka mungkin ya udah nikah aja, tapi pada saat pernikahan dilakukan ternyata ada penyakit IMS yang ditularkan mungkin dari salah satu pasangan itu. Kemudian Bu, terkait dengan mungkin pesan Ibu ya Bu ya untuk adik-adik atau untuk kalangan masyarakat di luar sana terkait dengan bahayanya penyakit infeksi menular seksual, mungkin Ibu bisa sampaikan Ibu. Yang pertama mungkin ya untuk masyarakat secara umum, seks edukasi itu penting banget. Iya. Ya, itu sangat penting dari dini. Iya. Jadi untuk orang tua muda, saya sarankan seks edukasi kepada anak itu harus disampaikan. Iya. Dan yang paling bagus menyampaikan itu memang dari orang terdekat. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah merasa tabu sama anak-anak, sama anak kita, apalagi yang udah mendekati Iya, remaja. kayak takut gitu Bu mau ngomong biasanya kan. Malu sendiri, Iya, betul, jangan. betul. Karena Iya. lebih baik mereka tahu dari kita, jadi Iya. mereka tahu oh ini nggak boleh, ini salah, Iya. daripada mereka mencari tahu dari Sendiri, luar. iya, betul. Jadi saat kita sebagai fungsinya keluarga Iya. itu melindungi dan kita sudah kasih batasan-batasan Betul, itu, iya. mereka saat pastilah namanya anak remaja pasti ada namanya penasaran. Betul. Iya, Bu. Cuman kalau dari keluarga udah nguatin itu, Iya. oh iya ini katanya orang tua kayaknya nggak bener deh. Nggak Gitu bener, dia iya. udah tahu gitu. Iya. Itu yang pertama. Iya, Bu. Jadi terus habis itu selain itu pencegahan apa ya? Itu pencegahan primer ya. Jadi Iya. edukasi sama pasien sama masyarakat. Iya. Kemudian juga sebenarnya yang penting tadi screening. Screening. Jadi screening itu kalau bisa bukan cuman kalau sudah terkena. Iya. Jadi misalnya kayak medical check up itu salah satunya untuk screening IMS itu harusnya ada. Oke. Kemudian memang pengobatan Iya. kalau nggak perlu takut, nggak perlu malu pada orang yang merasa mengidap penyakit IMS, Iya. masih ada obatnya semua. Jadi Iya. pengobatan aja, pengobatan yang Dilakukan secara komprehensif, berkala. Iya. komprehensif itu pasti juga akan sembuh. Baik. Gitu. Terus yang keempat ya memang seks itu yang paling aman dilakukan dalam koridor rumah tangga. Betul. Jadi dengan pasangan yang tetap, kalau bisa monogami. Iya, betul. Kemudian Bu, terkait tadi saya juga tertarik ya terkait dengan seks edukasi ini Bu. Nah baiknya itu Bu, kita ketika berbicara seks edukasi kepada anak ya Bu ya, itu baiknya itu ada nggak sih Bu kategori umur berapa sih anak itu dapat diberikan seks edukasi dari orang tuanya? Jadi gini ya, saya mulai mungkin dari sedini mungkin, sedini mungkin untuk dia udah mulai mengerti kita. Iya. Dari usia 5-6 tahun minimal SD ya mungkin ya Bu. iya, Betul. kita udah kasih tahu organ mana sih, bagian tubuh mana yang boleh dipegang Oh, orang, iya, iya. dan yang boleh cuman kamu saja yang pegang. Bahkan misalnya ini anak perempuan, Iya. bapakmu nggak boleh pegang yang ini ya, bapakmu kayak gitu. Itu udah mulai Iya. dari yang kecil-kecil seperti itu dulu. Iya. Atau bercandaan sama teman nggak boleh pegang yang ini ya. Iya. Nah, itu udah mulai dari usia seperti itu. Iya. Nanti bertahap. Sekarang misalnya dia udah remaja, udah mau masukin akil balik. Nah, Iya. itu kita mulai ajari juga gimana sih anatomi fisiologi organ reproduksi. Gimana sih itu sampai misalnya Iya. fungsinya untuk Fungsinya apa dan untuk apa? bagaimana. Kayak Iya. gitu sih. Karena mungkin ya nggak semua orang tua ya Bu, tapi ada lah ya orang tua yang mungkin memikirkan bahwa ya udahlah seks edukasi pasti dapat di sekolah, tapi nyatanya kan juga nggak Iya. semudah itu ya Bu ya, Iya. karena anak kan hidup dengan kita juga di rumah seperti itu. Karena memang anak kecil tuh kan biasanya kalau dipegang nggak ngerti ya Bu ya, kayak iya udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan diberitahu dengan cara yang Ibu tadi, mungkin itu sebagai salah satu antisipasi dasar yang ya. memang harus diketahui oleh anak seperti itu. Ya, Ibu, terkait dengan hal ini ada beberapa pertanyaan dari Labtizen di luar sana. Kita memanggilnya Labtizen, Bu. Jadi Labtizen itu laboratorium citizen. Oke. Oke. Question box hari ini sekitar ada 2, Ibu. Jadi yang pertama saya tampilkan dari @eca.anissa. Oh, ya, oke. Menurut Ibu, bagaimana sih pencegahan yang paling sesuai dengan kondisi mahasiswa-mahasiswi saat ini agar tidak terjerumus dalam lingkup penyakit IMS ini? Oh, sepertinya Mbak Eca mahasiswa, Bu. Jadi dia menanyakan posisi sebagai mahasiswa atau mahasiswi seperti apa. Silakan, Oke. Ibu. Kalau pencegahan mungkin ini ya, lebih aktif pada kegiatan-kegiatan positif. Iya. Apalagi mahasiswa, berarti
tugas utamanya adalah kuliah, menyelesaikan Betul, studinya Iya. gitu. Itu yang pertama, fokus pada itu. Kemudian kalau memang aktif untuk yang lain bisa pada organisasi-organisasi yang ada. UKM di Muhammadiyah kan Iya, banyak di ya Bu ya. banyak. Iya. Terus ya pastinya kalau namanya positif, mendekatkan diri dengan Sang apa ya? Pencipta. Sang Pencipta itu pastinya. Itu kita minta seperti itu, dan kegiatan-kegiatan positif yang lain, Iya. misalnya olahraga, pola hidup sehat, Iya. itu pasti akan membuat energi positif kita juga Betul. ada ya. Dan Iya. saat kita berada di lingkungan tanda kutipnya salah gitu, yang terjerumus, itu pasti tubuh kita itu ada alarm, ini nggak benar. Iya. Nah itu harus diturutin. Oh Iya. berarti ini nggak pas, berarti saya harus pergi dari lingkungan ini. Itu Iya. sangat bisa sih. Jadi tergantung pola hidup juga ya Bu ya, Iya, seperti ngaruh itu. banget Apalagi itu. mahasiswa-mahasiswi sekarang ya Bu ya, nggak sekarang aja ya Bu ya, seperti ke belakang-belakang kan juga pergaulan juga semakin kemana-mana gitu ya Bu. Iya. Jadi kita emang nggak bisa untuk menyuruh orang lain untuk stop ke kita, tapi kita Betul, sendiri kita harus harus aware mengerti. gitu teman-teman. Mungkin begitu ya Mbak Eca, kalau Mbak Eca melihat ini jawaban dari Ibu dokternya. Kemudian yang kedua ada dari Hiacinta_19. Bu dokter mau bertanya, apakah tes IMS itu hanya dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah? Lalu jika tidak, syaratnya itu apa saja Bu? Oke, jadi tes IMS itu sebenarnya lebih tepatnya bisa dilakukan pada orang yang sudah melakukan seksual aktif. Jadi kalau memang belum menikah dan belum melakukan hubungan seksual, Iya. dan nggak ada resiko yang tadi, misalnya ada transfusi darah dan sebagainya, itu memang nggak perlu. Oke. Tapi kalau sudah ada seksual aktif, memang lebih aman untuk screening, bisa dilakukan. Oke, mungkin seperti itu Ibu untuk podcast kita pada hari ini. Ini ilmu baru juga Bu bagi saya ya, karena biasanya berkomunikasi dengan orang hukum saja. Nah hari ini saya berkomunikasi dengan Bu dokter ya teman-teman. Jadi ada ilmu baru yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman netizen di luar sana. Jadi nggak melulu tentang hukum. Jadi diksi itu membuka peluang yang sangat besar untuk ilmu-ilmu yang akan masuk dan berkorelasi dengan dunia hukum. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode kita pada hari ini. Mungkin kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan yang baik juga, dan mungkin dengan Bu Ratna juga di kesempatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.